Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Ramadanti, BP 18 1038 11 094, Prodi Ilmu Administrasi Negara 6B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Administrasi Pembangunan. Yang pertama yaitu Pengantar Administrasi Negara, yang kedua yaitu Sejarah Administrasi Negara, dan yang ketiga Ruang Lingkup Administrasi Negara. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengantar administrasi negara. Baiklah, kita masuk ke dalam pengertian administrasi. Administrasi berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Yunani. Bahasa Belanda administrasi yaitu administrati, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat, kearsipan, dan agenda atau pekerjaan-pekerjaan tata usaha kantor. Nah, bahasa administrasi dari bahasa Yunani yaitu administrare. Ad artinya pada, ministrare artinya melayani. Nah, jadi kalau digabungkan yaitu memberikan pelayanan. Itu adalah artinya dari bahasa Yunani administrare. Ke dalam pengertian administrasi dalam arti sempit. Menurut Delianggi, dalam administrasi perkantoran modern, administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasamanya untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut William H. Newman, dalam bukunya Administrasi Action, administrasi adalah sebagai bimbingan kepemimpinan dan kontrol terhadap usaha-usaha kelompok individu-individu ke arah tercapainya tujuan tertentu. Lanjut, menurut Max Weber dalam Kumorotomo dengan bukunya Etika Administrasi Negara, administrasi berarti penyelenggaraan wewenang dan otoritas. Otoritas di sini dapat dimiliki oleh para aparat birokrasi karena mereka telah mendapatkan legitimasi dari rakyat melalui negara. Jadi kesimpulannya di sini, administrasi adalah kegiatan ketatausahaan yang meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan dan pengarsipan surat, serta hal-hal lainnya yang dimaksudkan untuk menyediakan informasi serta mempermudah memperoleh informasi kembali jika dibutuhkan. Masuk ke dalam pengertian administrasi dalam arti luas. Menurut Otway Ted, administrasi adalah kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat eksekutif dalam suatu organisasi yang bertugas mengatur, memajukan, dan melengkapi usaha kerjasama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Toha, administrasi adalah proses yang biasanya terdapat pada semua usaha kelompok, baik usaha pemerintah maupun sipil, baik secara besar-besaran ataupun kecil-kecilan. Menurut Sondang Pesiagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih didasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Menurut Delianggi, administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditentukan. Kesimpulannya adalah, administrasi merupakan proses kerjasama beberapa individu dengan cara yang efisien dalam mencapai tujuan sebelumnya. Pengertian administrasi secara luas dipandang dari 3 sudut pengertian. Yang pertama, dari sudut proses, yang kedua dari sudut fungsi, yang ketiga dari sudut institusional. Kita bahas dari yang pertama, dari sudut proses. Administrasi merupakan proses kegiatan pemikiran, penentuan tujuan, sampai pelaksanaan kerja, hingga akhir tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Masuk yang kedua dari sudut fungsi, administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan sekelompok individu maupun individu itu sendiri sesuai dengan fungsi yang telah dilimpahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Misalnya, kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, dan sebagainya. Masuk yang ketiga dari sudut institusional. Administrasi merupakan
personel-personel individu maupun sekelompok individu yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Personel-personel yang ada pada institusional. Yang pertama ada administrator. Administrator adalah individu yang menetapkan semua ketentuan institusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan. Yang kedua ada manajer. Manajer itu adalah individu yang memimpin dan menggerakkan secara langsung sumber daya manusia, uang, mesin, metode, maupun peralatan yang mendukung dan sebagainya. Yang ketiga ada staf atau asisten. Di sini adalah individu yang memiliki keahlian karena harus menyumbangkan pemikiran dan sebagai penasehat untuk membantu administrator dan manajer dalam membuat kebijakan pada kegiatan institusional. Yang terakhir ada worker. Worker di sini adalah individu yang langsung melakukan pekerjaan atas perintah manajer untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuan sebelumnya. Lanjut masuk ke dalam sejarah perkembangan administrasi. Henry Fayol disebut sebagai bapak ilmu administrasi. Yang pertama kita bahas adalah perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagian. Dibagi dalam 3 fase utama. Yang pertama adalah fase praaksara yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Antara lain peradaban Mesopotamia, Babilonia, Mesir kuno, Tiongkok kuno, Romawi kuno, dan Yunani kuno. Ke fase sejarah hingga revolusi industri yang berakhir tahun 1886. Yang pertama ada Gereja Katolik. Gereja Katolik memberi kontribusi dalam hal hierarki otoritas, spesialisasi aktivitas, sepanjang garis fungsional dan konsep staf. Yang kedua ada Niccolo Machiavelli. Nah, merupakan tokoh yang memberikan kontribusi secara individual terhadap pengembangan pemikiran, administrasi, dan manajemen. Yang ketiga ada revolusi industri. Richard Arkwright memberikan kontribusi dalam penggunaan efficiency managerial principles. Adam Smith memberi kontribusi tentang pembagian kerja yang menunjukkan bahwa spesialisasi dapat meningkatkan efisiensi. Nah, langsung masuk ke fase modern yang dimulai pada tahun 1886 hingga saat ini atau hingga sekarang ini. V.W. Taylor. Menurut V.W. Taylor, pelaksanaan dan pimpinan tingkat rendah. Masuk yang ketiga, yaitu fase modern yang dimulai pada tahun 1886 hingga sekarang ini atau saat ini. F.W. Taylor menyoroti pelaksanaan dan pimpinan tingkat rendah, sedangkan Fayol menyoroti golongan pimpinan tingkat atas dari suatu organisasi. Nah, kedua tokoh inilah yang memegang peranan dan memberikan sumbangan yang sangat besar dalam meletakkan dasar pertumbuhan administrasi dan manajemen sebagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu perkembangan administrasi sebagai ilmu. Charles Babbage dalam bukunya The Economy of Manufacture menekankan pentingnya efisiensi dalam usaha pencapaian tujuan dan pentingnya pembagian kerja. Pelopor pemikiran administrasi dan manajemen sebagai ilmu adalah yang pertama ada F.W. Taylor dalam karyanya Shop Management. Yang kedua ada Henry Fayol dalam karyanya Administrasi Industrial et General. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ruang lingkup administrasi negara. Yang pertama ada organisasi masyarakat. Nah, di sini mengenali birokrasi dan model organisasi. Yang kedua ada manajemen publik. Di sini mencakup beberapa hal penting seperti ilmu dan sistem manajemen, anggaran publik, dan evaluasi program dan produktivitas. Yang ketiga ada implementasi, yaitu pendekatan untuk kebijakan publik serta penerapan, administrasi pemerintah, otonomi daerah, dan etika birokrasi. Masuk ke konsep dasar.
konsep dasar administrasi publik. Administrasi publik terdiri dari dua hal. Yang pertama, ilmu administrasi, yang bertujuan mengatur jalannya organisasi agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada publik. Nah, publik di sini adalah ruang yang berisi aktivitas yang diatur oleh institusi kekuasaan. Itu adalah penjelasan dari ruang lingkup serta konsep dasar administrasi publik. Baiklah, itu adalah presentasi dari 3 poin materi tadi. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.